Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tabu Lampot dan solusi bertanam di lahan sempit. Pada video kali ini saya akan coba melakukan sambung pucuk pada mangga menggunakan entres yang lebih besar dibandingkan dengan batang bawahnya. Ya, seperti ini saya coba pemilihan entres. Ini adalah entres dari varietas Kyojai. Seperti yang teman-teman ketahui, Kyojai adalah varietas yang sangat besar secara ukuran buah. Tips cara memilih entres, pastikan teman-teman untuk ujungnya itu sudah ada mengeluarkan calon mata tunas seperti ini. Ya, batang entresnya tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda seperti ini. Ini agak relatif lebih muda tapi sudah keras, jadi sangat bagus sekali untuk entresnya. Ya, ini juga sudah mengeluarkan mata tunas. Ya, pilih seperti ini akan mempercepat pertumbuhan tunas ketika sambungan kita berhasil. Nah, bagaimana cara melakukan sambungannya? Yuk, langsung saja kita simak videonya berikut ini. Untuk meningkatkan keberhasilan, biasanya saya balut si entres menggunakan plastik. Nah, kali ini saya menggunakan plastik wrapping yang punya ketebalan yang sangat tipis. Jadi ketika sambungannya berhasil, mata tunas akan mudah menembus plastik. Kalau Anda tidak punya atau kalau Anda susah mendapatkan plastik seperti ini, menggunakan plastik es pun yang dibelah itu juga bisa, tapi Anda harus sering rajin mengontrol ketika ada perkembangan untuk pertumbuhan tunas. Anda harus melubangi atasnya secara manual, karena untuk plastik es relatif lebih tebal, mata tunas akan susah untuk menembus. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Tabu Lampot Garden ini ataupun baru melihat video kali ini, silakan like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru tentang grafting dan tabu lampot. Dan bagi teman-teman yang sudah like dan subscribe, terima kasih atas dukungannya, Anda sangat luar biasa. Ini adalah batang bawah yang sudah saya siapkan. Ini nanti kita akan jadikan batang bawah ya. Untuk teman-teman yang baru belajar melakukan grafting, sebaiknya saya sarankan Anda melakukan pemotongan di atas garis mata tunas seperti ini. Jadi nanti ketika Anda ada kegagalan, kita bisa melakukan sambungan lagi menggunakan batang yang sama dengan memotong di bawah batas tunas. Seedling kali ini saya menggunakan batang bawah yang lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan entres yang akan kita pakai, sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, bagaimana cara melakukan sambung pucuk mangga yang entresnya lebih besar. Nah, kali ini saya sekaligus mempraktekkan metode tersebut. Jadi entres yang kita pakai itu lebih besar ukurannya dibandingkan dengan batang bawah yang akan kita pakai. Belah entres dengan panjang kira-kira 3-4 cm ke bawah seperti ini. Oke, selanjutnya langsung saja kita sayat entresnya. Kita sayat agak panjang, kemudian rata juga. Untuk sayatan usahakan tidak melengkung, dan usahakan pisau pun juga pisau silet ataupun cutter itu tajam ya, seperti ini. Jadi kita bentuk seperti mata kampak ya, seperti ini sayatannya. Ini sedikit lagi. Oke, ini sudah lurus, kita rapikan sedikit ya.
Cuman kita rapikan ujungnya, kita potong. Oke, ini seperti mata kapak sudah oke. Tinggal kita masukkan saja. Ya, seperti ini. Setelah entres sudah diiris dengan lurus berbentuk kampak seperti ini, usahakan 5-10 detik setelah penyayatan itu sudah harus kita sambungkan ke seedling. Ini tujuannya agar kambium yang ada pada entres maupun pada batang bawah ini tidak cepat kering terkena udara bebas. Ya, triknya ketika melakukan sambungan ini saya lakukan salah satu sisi haruslah rata. Tidak peduli lebih besar entres, tidak peduli kecilnya batang bawah, yang penting kuncinya adalah kulit harus rata sisi. Ya, seperti ini. Antara entres dan batang bawah salah satu sisinya harus rata. Tujuan salah satu sisi harus rata adalah mempercepat pertumbuhan kambium, karena batang bawah dan entres itu saling bersinggungan, jadi akan mempercepat pertumbuhan kambium dan akan meningkatkan tingkat keberhasilan sambungan kita. Nah, seperti ini sudah sangat rata. Jadi nanti pastikan teman-teman ketika pengikatan ini selalu diperhatikan setiap lilitannya agar tidak ada pergeseran. Kita ikat menggunakan plastik seperti ini. Kita lilit. Untuk yang bawah seperti ini kita agak kencang untuk pengikatannya. Ini memastikan agar entres tidak berubah posisi. Kemudian kita balut sampai lilit sampai atas. Pada saat pengikatan seperti ini kita juga harus sering-sering memperhatikan posisi entresnya agar tetap berada sejajar dengan batang bawah salah satu sisinya. Seperti ini, ikat. Kemudian nanti tidak usah sampai atas karena yang atas kita sudah balut menggunakan plastik. Jadi sampai sambungan saja, kemudian kita akan ikat sampai plastik tidak berubah. Ya, jika sudah selesai kita tinggal ikat kunci plastiknya. Yang harus diperhatikan adalah dalam pengikatan seperti ini, dalam proses pelilitan plastik itu harus menggunakan sistem genting. Sistem genting itu dimulai lilitan dari bawah, itu posisinya di bawah, kemudian merambat ke atas, posisinya di atas. Jadi ketika ada aliran air itu otomatis air akan terbuang ke bawah, jadi tidak akan masuk air. Biasanya sambungan gagal itu disebabkan karena air masuk kemudian masuk ke dalam rongga-rongga sayatan sehingga membuat entres busuk. Setelah itu juga saya kasih double untuk sungkupnya, saya kasih juga agar lebih meyakinkan tingkat keberhasilannya. Lalu ini adalah update dari sambung pucuk mangga kita. Ini usia saya sambung tanggal 7, sekarang tanggal 14, jadi kurang lebih hanya 1 minggu sudah mengeluarkan tunas. Jujur saya pun kaget ini. Biasanya untuk sambungan ini biasanya 2-3 minggu baru muncul tunas seperti ini. Tapi ini dalam waktu 7 hari sudah mengeluarkan tunas yang cukup lumayan panjang, dan ini insya Allah keberhasilannya mendekati 90%. Kita tinggal tunggu update-nya lagi seminggu lagi. Jika dia